selamat pagi semuanya. Wow, ketemu lagi nih sama Miss Edis di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Wah, sebelumnya Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Gracia Kids, joy for you, for me, for all, yeay. Wah, anak-anak, kita sudah siap ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita mau siap-siap ya. Kita mau angkat pujian kita. Anak-anak tahu kan lagunya Burung Pipit yang Kecil. Nah, kita mau angkat pujian itu ya. Yuk sama-sama kita mau katakan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, anak-anak, kita percaya ya Tuhan Yesus akan memelihara kita seperti Tuhan Yesus memelihara burung-burung di udara, memelihara bunga-bunga yang ada di padang ya. Nah, kita ganti pujian kita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, anak-anak, kita mau hidup kita dipimpin Roh Kudus ya. Kita ganti pujian kita hari ini. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan nih. Siapa yang sudah siap mau menyembah Tuhan? Semua sudah siap ya menyembah Tuhan ya? Yuk,
kita ganti pujian kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us. In Jesus' name, amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita mau katakan haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. 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 Amin. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau amat sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Anak-anak, kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagi namamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Anak-anak, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau selalu menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Nah, yuk kita mau siap dengarkan firman Tuhan. Duduk dengan rapi. Salah. Duduk dengan manis. Siap. Nah, dengan manis ya, kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau cerita tentang Bapak Yusuf, ya. Nah, Bapak Yusuf kan kemarin sudah dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam penjara ya. Nah, karena Bapak Yusuf dituduh oleh Ibu Potifar, ya. Maka Bapak Yusuf dimasukkan ke penjara oleh Bapak Potifarnya. Nah, bagaimana sih kehidupan Bapak Yusuf selama di penjara? Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Yusuf selama di penjara? Yang dilakukan Bapak Yusuf selama di penjara itu justru dia tetap berdoa. Dia tetap percaya sama Tuhan. Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Yusuf tetap berdoa dan Yusuf tetap memuji Tuhan. Wah, Bapak Yusuf hebat ya anak-anak ya. Wah, lalu setelah itu Bapak Yusuf pun karena dia berbuat baik, rajin, setia, taat berdoanya, tetap melakukan semua hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, maka Bapak Yusuf jadi kesayangannya kepala penjara. Kalau pertama Bapak Yusuf jadi kesayangannya Bapak Potifar, tapi karena dituduh sama Ibu Potifar, maka Bapak Yusuf dimasukkan ke penjara. Nah, sesampainya di penjara, karena Yusuf melakukan hal yang baik, Yusuf taat, Yusuf setia, Yusuf tetap berdoa, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, saat Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf makin disayang sama kepala penjara. Nah, sama Bapak kepala penjara, Yusuf menjadi kesayangannya. Yusuf menjadi orang kepercayaannya, sehingga Bapak kepala penjara menjadikan Yusuf orang kepercayaannya, ya. Nah, hebat ya anak-anak ya. Yusuf walaupun dia di penjara, walaupun keadaannya sulit di penjara, kan gelap di penjara. Kalau yang dulu pernah ikut kita jalan-jalan ke kantor polisi, kan kita lihat ya, ada penjara sempit, udah gitu gelap ya kan? Anak-anak masih inget nggak? Nah, lalu Yusufnya di tempat yang gelap sempit itu dia tetap berdoa, disertai Tuhan, sehingga Yusuf disayang oleh kepala penjara. Wah, hebat ya kakak Yusuf ya. Nah, selama sebagai kepala penjara, selama disayang oleh bapak kepala penjara, Yusuf itu diberikan kepercayaan penuh. Tapi Yusuf tidak sombong. Seperti kemarin Miss Edis pernah bilang, kalau kita dipercayakan Tuhan, dipercayakan orang lain untuk menjadi sesuatu yang hebat, kita nggak boleh sombong ya. Nah, Yusuf seperti itu. Yusuf tidak sombong. Nah, selama di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang. Nah, yaitu juru minum dan juru roti, ya. Sekali lagi,
Yusuf bertemu dengan dua orang, juru minum dan juru roti. Nah, juru minum dan juru roti itu adalah juru minum dan juru roti dari Raja Firaun, raja negeri Mesir, ya. Nah, mereka dipenjara karena melakukan kesalahan. Nah, tetapi mereka itu sedang berdiskusi. Mereka sedang cerita nih. Mereka bilang, aku bermimpi, katanya gitu. Yang pertama, juru minumnya. Juru minum itu bermimpi melihat 3 tangkai anggur yang sedang diperasnya dan memberikannya kepada Raja Firaun. Ingat, mimpinya juru minum apa? Juru minum melihat 3 tangkai anggur yang sedang diperas dan memberikannya kepada Raja Firaun. Nah, juru minum tuh bingung, itu arti mimpinya apa ya kira-kira? Arti mimpinya apa ya kira-kira? Nah, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa karena Yusuf kan disertai Tuhan, Yusuf diberikan hikmat sama Tuhan Yesus, ya. Yusuf bilang, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana kembali. Wah, juru minumnya, kira-kira juru minumnya bingung nih. Wah, kok mimpi saya diartiin sama Yusuf seperti itu? Dalam 3 hari, juru minum akan bebas dari penjara dan akan bekerja kembali di istana. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya Yusuf artinya. Kata juru minumnya seperti itu. Nah, dan ternyata si juru roti juga bermimpi, anak-anak. Apa mimpinya? Juru roti bermimpi bahwa dia punya mimpi. Mimpinya itu adalah 3 bakul rotinya, tapi habis dimakan oleh burung-burungnya. Wah, kalau tadi kan mimpinya juru minum 3 tangkai anggur diperas lalu diberikan kepada Firaun, ya kan? Nah, lalu kalau juru roti mimpinya itu dia mempunyai 3 bakul roti, tapi 3 bakul rotinya itu dimakan oleh burung-burung. Habis dimakan oleh burung-burung. Apakah itu arti mimpinya ya? Kira-kira apa ya anak-anak arti mimpinya? Yusuf kembali diberikan hikmat oleh Tuhan. Yusuf bilang seperti ini. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati. Anak-anak, dihukum mati. Dihukum mati berarti digantung. Oh, tidak. Juru rotinya sampai bingung. Aduh, seperti bagaimana ini? Kok mimpinya seperti itu sih artinya? Kalau tadi juru minum dia akan dibebaskan dan akan kembali bekerja di istana. Tapi kalau juru roti apa artinya? Dalam 3 hari ia akan dihukum mati. Juru roti pun takut. Wah, bagaimana ini? Nah, saat 3 hari kemudian, apa yang dilakukan apa yang terjadi, itu pun terjadi loh sama mereka. Benar, kalau juru minumnya dibebaskan lalu dipanggil bekerja ke istana, dan juru rotinya justru dipanggil dikeluarkan untuk dihukum mati. Nah, ternyata arti mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu semuanya benar, anak-anak. Wow, hebat ya Yusuf ya. Kenapa Yusuf bisa hebat? Karena Yusuf disertai Tuhan, ya. Nah, tapi Yusuf juga berpesan sebelumnya kepada juru minum untuk memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf bilang, juru minum, nanti kamu tolong bilang ya ke Raja Firaun, tolong bebaskan saya ya, kalau saya tidak bersalah sebenarnya. Tetapi ternyata juru minumnya lupa deh sama Yusuf. Aduh, juru minumnya lupa kalau Yusuf sudah berpesan kepada juru minumnya.
Tetapi apa anak-anak? Saat juru minumnya lupa pesan dari Yusuf, maka Yusuf tidak apa-apa. Yusuf bilang, walaupun Yusuf kesulitan, tapi Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun Yusuf kesulitan di dalam keadaan apapun, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Wah, Yusuf hebat ya anak-anak ya. Yusuf hebat. Nah, saat Yusuf masih tetap di dalam penjara dan Yusuf taat dan setia kepada Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi sama Yusuf anak-anak? Kan juru minumnya aja sudah lupa sama Yusuf. Padahal Yusuf sudah artikan mimpinya juru minum loh, sudah membantunya loh. Tapi kira-kira apa sih yang terjadi sama Yusuf? Sampai Yusuf belum bisa keluar dari penjara. Saat itu Yusuf apa yang terjadi? Yusuf walaupun Yusuf tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, apa yang akan terjadi nih sama Yusuf nih selanjutnya? Anak-anak pasti penasaran kan kisah dari Yusuf? Kita akan lanjutin lagi di hari Senin ya. Kisah dari Yusuf itu apa sih lanjutannya? Saat dia nggak bisa bebas dari penjara, apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat ya di cerita selanjutnya dari kisah Yusuf ya anak-anak ya. Nah, cerita Yusufnya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin dengan cerita Yusuf yang lainnya. Kelanjutan dari cerita kita. Nah, anak-anak, kita tetap mau belajar dari kisahnya Yusuf ya. Yusuf menjadi taat, tetap setia, berbuat baik ya. Maka Tuhan akan selalu menyertai kita seperti Bapak Yusuf ya, anak-anak. Nah, cerita kita sampai di sini dulu. Kita berdoa dulu yuk untuk menutup cerita kita hari ini ya. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami mau belajar dari firman Tuhan ini tentang sikap Yusuf. Yusuf yang selalu setia, selalu taat kepadamu, melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu disertai oleh Engkau seperti Yusuf selalu disertai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk Ananda TKA, TKB, untuk Papa dan Mama di rumah, dan guru-guru Gracia Joy Kids. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Kita mau sama-sama katakan amin. Anak, jawab pertanyaan dari Miss Edis ya. Pertanyaan yang pertama adalah, saat di penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang pegawai istananya Firaun yang dipenjara. Nah, siapakah mereka? Ayo, siapakah dua orang yang bertemu dengan Yusuf di dalam penjara? Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa mimpi dari juru minum? Coba, apa mimpi dari juru minum dan artinya apa? Nah, apa arti dari juru minum dan artinya apa anak-anak? Nah, jangan lupa dijawab ya anak-anak ya, 2 pertanyaan dari Miss Edis hari ini. Tetap semangat semuanya. Yuk kita mau angkat tangan kita mau katakan God bless us. Dan Yesus memberkati. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana. Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati.
Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Fir'aun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa tidak memberitahu pesan Yusuf. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan.